pekerjaan untuk disabilitas ini sedikit, Mbak ya. Sampean itu bagian dari yang sedikit itu. Sehingga gimana bisa nggak sih Mbak menurut sampean itu teman-teman disabilitas itu punya skill kerja lah ya dalam satu konteks itu yang sama dengan orang. Jadi rata-rata disabilitas yang ada di saya itu kan tunarungu. Tapi mereka lebih suka dipanggil tuli. Karena bagi mereka itu bukan rusak. Dan mereka ini diajari dari rata-rata dari nol. Ada yang belum bisa menjahit sama sekali, ada yang sudah punya basic menjahit, ada yang pokoknya rata-rata nol. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat siang teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kita mendatangi salah satu pengusaha konveksi yang ada di Surabaya, yang kita dapat banyak sekali masukan dari beberapa waktu lalu untuk segera mendatangi beliau, oleh karena ada yang unik nih teman-teman. Kalau di sini teman-teman melihat banyak hasil-hasil konveksi ya, baju-baju pesanan dan lain sebagainya. Pengusaha kali ini memberdayakan disabilitas untuk diberdayakan sebagai pekerja harian di sini. Kalau saya dengar beberapa informasi itu kerjasama ya dengan Disprinaker di Surabaya, dan mungkin kita langsung ajak saja ngobrol, silakan Mbak Mita ya. Selamat siang Mbak Mita. Selamat siang. Makasih atas waktunya, ini luar biasa banget Mbak bisa ketemu. Mbak Mita ini powerful banget teman-teman, karena Mbak Mita ini perempuan tapi dia punya kepercayaan diri yang sangat tinggi ya untuk bisa menjalankan usaha ini dengan memberdayakan teman-teman disabilitas ini. Boleh diceritakan nih kapan nih Pak kok sudah kayak udah rame banget ini kayak gini? Awalnya sih sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012. Ya, 2012, tapi saya dulu ngontrak Mas. Dulu ngontrak di Simo Tambahan sekolahan. Enggak jauh sih. Bukan di sini berarti. Bukan di sini. Di sini baru 2 tahun. Iya. Di sini baru 2 tahun dan bangunnya dari nol. Subhanallah. Makanya posisi pekerjaan, posisi rumahnya sangat los ya. Istilahnya nggak ada sekat, nggak ada apa. Memang kita peruntukkan untuk kerjaan. Berarti awal nempatin ini memang untuk kerja. Iya. Gitu ya. Dan awalnya kita nggak ekspektasi kalau misalkan sampai kita tuh akhirnya tinggalnya di lantai 3. Iya. Awalnya kita tinggalnya di lantai 2. Begitu lihat space-nya kurang, untuk parkiran sudah makan waktu, makan tempat segitu, akhirnya kita tapi pindah. Parkirannya bagus ini Mbak. Iya, kita prinsipnya kita nggak mau mengganggu tetangga. Jadi kalau bisa parkir itu bisa masuk. Iya, kalau beberapa orang kan dipakai juga di depan ya, sama Mbak Mita gitu. Malah dikasih. Bener. Akhirnya kita yang ngalah pindah ke lantai 3. Jadi di sini rumah kerja, workshop dan juga rumah tinggal. Wow, keren gitu. Keren. Nama perusahaan sampean nih apa Mbak? Arsyadina. Arsyadina. Ada nama itu apa itu, Mbak? Artinya. Nama keluarga apa? Artinya adalah nama suami sama nama saya. Sudah curiga saya. Iya. M. Arif Saifuddin dan Muta Ali Kurisdina. Wah, keren banget. Gitu. Keren banget. Tapi dipanggilnya Mbak Mita, Mbak. Iya. Panggilnya Mbak Mita. Oke, boleh langsung cerita nggak, Mbak? Ini kan kita lagi sama teman-teman, Mbak ya. Teman-teman. Awal kali Mbak Mita itu punya kepikiran pengen deh kayak bisa berpartisipasi dalam memberdayakan teman-teman disabilitas untuk jadi bagian dari usahanya Mbak Mita itu kapan dan bagaimana tuh awalnya? Awal mulanya kan saya baru pindah ke sini tuh 2 tahun ya, tapi di awal pandemi itu di masa-masa pandemi ya, di masa-masa pandemi itu 2020 2019 sampai 2021-an ya, kurang lebih. Itu saya masih menempati di rumah kontrakan di Simo Tambahan. Itu pekerja karena waktu itu ada lockdown dan ada segala macam. Banyak pegawai saya yang pulang. Iya. Rata-rata juga luar kotaan. Itu maaf pada saat itu sudah disabilitas yang kerja? Belum. Oh, belum. Jadi waktu itu hanya pekerja biasa yang borongan, rata-rata borongan kalau konveksi kan. Dan mereka terbiasa tertarget dengan jumlah yang besar. Begitu kena pandemi, lockdown di mana-mana, mereka tidak bisa kerja. Yang saya kerjakan juga di stop. Akhirnya saya nggak
apa namanya nggak bisa kerjasama dengan pekerja saya yang itu dari luar kota itu. Kemudian karena di saat yang bersamaan saya juga akhirnya ngerjakan APD dan masker. Benar. Oh Oleh iya dinas, pada saat itu iya ya. kan, sama dinas itu diwajibkan juga warga Surabaya. Jadi yang bekerja itu harus warga Surabaya. Ya. Nah akhirnya karena dulunya kita juga punya cita-cita kepengen memberdayakan disabilitas juga, tapi nggak berjodoh di tahun-tahun itu, nyari tidak ketemu jalannya lah. Nah di awal perpindahan ke sini kita kan butuh mengisi pekerja, sambil karena pekerja yang lama itu sudah pergi, sudah nggak ada lah pekerja, ada orang-orang sekitar daerah Surabaya sini yang masih bertahan, tapi tidak banyak, sedangkan pekerjaan itu tetap masuk. Akhirnya kita coba datangi ke dinas sosial, dinas tenaga kerja, kira-kira kalau kita menjadikan tempat ini pelatihan atau kerjasama itu bagaimana bisa menampung pekerja dari Surabaya, entah disabilitas maupun tidak. Oh berarti di sini selain pekerja murni itu juga ada nilai pelatihannya, Mbak ya, workshop awalnya tadi itu? Ya, awalnya kita minta izinnya seperti itu, tapi kan tidak mudah Mas untuk perizinan pelatihan itu. Akhirnya kita ikut ke Bursa Kerja Surabaya Asik itu, ada aplikasinya, bisa dicek di Google ya kan? Asik, Mbak. Ya Asik. Nah, di Asik itu kita membuka lowongan di situ. Kemudian sama Disperinaker diantarkan satu anak untuk dilihat bisa tidak kita itu melatih ke satu pertama kali. Pertama kali. Dan itu tunarungu. Ya, alhamdulillah selama tidak sampai 1 bulan, 2 minggu itu kita dikirimin lagi. Setelah kita ternyata yang satu tadi tuh ternyata bisa. Kita kan baru pertama kali mengajari ya. Ternyata. Tapi sampean punya kemampuan itu sudah sebelumnya Kak, komunikasi. Kita nggak bisa bahasa isyarat Mas. Kita belum bisa bahasa isyarat, kita nggak bisa bahasa apapun ya. Terus ngarahin awal-awal gimana ya? Ada pendampingan dari orang tua dan dari Disperinaker saat itu juga kerjasama dengan sekolah SLB yang saat itu juga Karya Mulia. Jadi kita banyak kerjasama ke banyak dinas dan instansi. Jadi itu pinter banget akhirnya ya itu tadi kita dibantu untuk komunikasi sedikit demi sedikit, dan mereka juga sekolah. Enaknya kan apa ya, mudahnya itu karena mereka sekolah. Jadi selain bahasa isyarat, mereka juga bisa baca tulis. Subhanallah, itu sangat membantu banget lah. Sangat membantu. Kayaknya bisa diambil dulu teman-teman, bisa di-shoot. Ini ada berapa lantai yang dijadikan tempat buat kerja? 2 lantai. Kerja kita boleh ke ini ya, Dim ya? Boleh. Ke atas ya, boleh. Silakan Mbak, duluan Mbak. Iya. Ini lantai dasar Mbak ya? Ya. Mbak Mita udah cerita di awal-awal akhirnya beliau bisa memberdayakan teman-teman disabilitas untuk jadi bagian dari ini. Akhirnya Mbak, awal-awal tuh tantangannya apa Mbak? Tantangan mungkin, ini kan sudah 2 tahun berarti Mbak ya? Setahun lebih. Setahun lebih ya, setahun lebih. Awal-awal tuh tantangannya gimana nih Mbak? Nuansa baru ketika ini? Yang pertama bahasa, terus jelas bahasa ya, karena rata-rata itu tunarungu. Kedua mood swingnya mereka itu. Mereka ini kan masih kelahiran 2002, 2003, masih muda. 20-an awal banget ya Mbak. Jadi naik turunnya moodnya mereka tuh harus terjaga. Mood swing kalau kata. Iya, mood swingnya sangat ini, dan mereka itu meskipun mungkin masuk dalam satu komunitas namanya teman tuli. Iya. Tapi mereka semua yang ada di sini masuk komunitas. Iya, rata-rata masuk komunitas sih. Tapi mereka ini kan tetap karena magnetnya itu adalah mereka ketemu temennya, terus bisa kumpul temennya. Jadi kesenangan teman-teman ini adalah bareng-bareng. Ada mungkin mood booster tersendiri gitu loh. Jadi mereka datang, pulang, nyampe rumah video callan lagi. Ya sama teman-teman yang ini juga. Jadi kayak sudah bahagia banget kalau ini ya. Jadi mereka tuh
apa kayak nggak bisa pisah gitu. Harus komunikasi, karena mungkin yang bisa mengerti bahasa mereka ya temennya sendiri. Yang benar-benar tahu ya pakai bahasa isyarat. Jadi meskipun mereka bisa baca tulis, tapi kalau masalah bahasa isyarat kan kalau dengan sesama teman kan lebih paham. Mbak, tapi kan awal-awal kan Mbak Mita itu udah terkendala soal bahasa tadi. Dan ini. Sedangkan kan ini usahanya Mbak Mita ini kan ada standar tertentu yang harus dipenuhi ya. Iya. Cara Mbak Mita ngarahin itu, namanya dengan standar kerjanya Mbak Mita itu gimana Mbak? Kita terus ngawasin sih. Harus solid sebenarnya. Mbak Mita nggak ada ini pendamping yang bisa bahasa. Kalau bahasa isyaratnya nggak ada, tapi saya bilang tim saya yang ngajarin teman-teman jahit, yang ngajarin dan seterusnya. Ini ada Bu Yuni di sini ini yang ngajarin. Jadi Bu Yuni ini yang bertugas untuk ngajarin dari awal tuh Bu Yuni, Bu Tun, pokoknya ibu-ibunya yang yang sudah kayak QC-nya lah kayak ya, gitu. Jadi awal misalkan mereka diajarin apa, mereka pasti istilahnya SOP-nya itu mereka akan menanyakan dulu. Seperti ini betul yang diminta itu. Setelah itu mereka kerjakan. Nah, itu yang bikin. Apa aja nih Mbak pekerjaan di sini nih Mbak yang lagi digarap ini? Ini biasanya sampai jam berapa nih Mbak? 4:30. 4:30 ya? Iya. Kesana Dim ya? Iya. Ini sudah mau persiapan pulang. Berarti ini lagi garap baju Mbak ya? Jadi selain seragam sekolah, kita lagi ngerjakan pesanannya IndiHome Telkom. Atasan dan bawahan, kemudian seragamnya SMP ini. Berarti Arsadina ini sudah standarnya udah diakui banget Mbak ya? Alhamdulillah. Apa mungkin dari dinas-dinas mungkin atau dari kantor-kantor yang? Iya kan, ya 12 dari 2012 kalau misalkan nggak dikenal ya rasanya kan eman Mas. Gitu loh. Dan tidak berubah. 2 tahun terakhir tidak berubah. Insya Allah tidak berubah. Berubah pasti ada Mas, karena kan ya itu tadi kenanya mood swing dan teman-teman ini kan masih belum bisa yang cepat, speednya masih belum bisa sama dengan yang orang-orang pada umumnya, maksudnya yang ibu-ibu yang terdahulu, pegawai saya yang terdahulu, tapi mereka semangatnya, pokoknya kalau kita jaga itu semangatnya, terus jangan sampai kendur di kualitasnya itu, supaya kalau misalkan ada yang hal baru mereka pasti tanya, seperti ini seperti ini gitu. Gimana tuh Mbak cara Mbak Mita jaga semangatnya teman-teman gitu? Karena tiap pagi ada kumpul ya untuk istighosah, kita ya sambil tanya atau dikit-dikit ya disapa. Kalau mereka kan senang ya, mungkin diorangkan ya. Jadi kalau misalkan disapa itu senang. Luar biasa. Disapa. Dim, tapi ini kayaknya kita ganggu orang-orang lagi kerja ya. Karena kita cari tempat yang lebih ini ya. Oke. Intinya ini berarti pekerjaan di lantai 1 sama lantai 2 gini aja ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke, teman-teman, tadi habis keliling-keliling nemenin Mbak Mita ketemu dengan teman-teman disabilitas yang sudah diberdayakan di usahanya ini sekitar 1 tahun lebih. Sekarang saya mau nanya ini, perjalanan 1 tahun nih Mbak, kemudian pernah dari 2012 ya, pernah mempekerjakan orang-orang biasa, orang-orang profesional, dan hampir 2 tahun terakhir berubah kemudian pada disabilitas ini. Perbedaannya apa tuh Mbak, yang sampean rasakan? Perbedaan yang pertama, saya harus lebih ekstra ngawasin. Ekstra Mbak ya? Iya, sampai turun sendiri di sini? Berarti sampai seharian di sini berarti Mbak ya? Ya kalau misalkan bisa begitu. Karena mereka tuh gini, yang pertama mereka tuh merasa ada dukungan dan mungkin secara emosional tuh dekat. Iya. Itu penting. Berarti nyaman dengan Mbak Mita ya? Jadi mungkin nggak ada batasan atau nggak ada yang itu bosku atau siapa, itu enggak. Saya ulang tahun aja dibikinin kejutan Mas. Anak saya ulang tahun juga dibikinin kejutan. Ya, jadi luar biasa. Itu ya, iya, istilahnya sama mereka itu ya udah kayak teman, kayak adik sendiri, kayak keluarga lah. Jadi saya juga ngawasin tuh lebih ke mungkin bagi tugas. Selain saya ada di sini ibu-ibu yang
juga ngajarin mereka bekerja, istilahnya menjaga kualitas dan kuantitasnya supaya lebih banyak atau tepat waktu itu ada. Cuman saya untuk bagi tugas mungkin ada yang kurang pas, saya alihkan kemana sambil kasih semangat gitu. Biasanya saya sapa-sapa, entah 1 orang, entah 2 orang, pokoknya kalau bisa semuanya saya sapa. Jadi mereka tuh merasa seneng gitu. Sampai tadi bilang Mbak Mita itu kayak sampai caper gitu ke Mbak Mita ya. Iya kayak gitu, iya betul itu ada. Bukan perhatian. Iya kalau ada yang nggak disapa atau ada yang merasa mungkin kok aku sekarang nggak diperhatiin ya, itu ada yang kayak begitu. Iya. Karena padahal dia itu hanya karena saya itu mungkin ada anak baru yang perlu didampingi lebih, perlu dikasih pendampingan tuh supaya dia tuh lebih cepat, lebih pekerjaannya tuh tepat waktu. Kan itu training lah istilahnya. Training itu mungkin kalau misalkan tim saya itu ibu-ibunya itu bisa mentraining, tapi mereka kan masih ada takut. Karena anak-anak ini sensitif. Salah ngomong, salah ekspresi. Sensitif banget. Jadi misalkan salah ekspresi itu dipikir marah. Dan kita ada grup orang tuanya, Mas. Iya. Jadi orang tuanya itu nanti bercerita, ini mohon maaf Bu, ini anak saya sensitif misalkan karena di Lapor rumah ke orang tuh tuanya. mungkin ya mohon maaf kalau ini begini itu ada. Iya. Atau mohon diperhatikan Bu makannya, kalau anaknya bawa bekal tapi nggak dimakan karena anaknya itu punya lambung, itu ada. Iya. Terus tolong diperhatikan Bu, pulangnya jangan sampai terlambat karena rata-rata anak juga naik sepeda sendiri. Gitu. Mbak Mita, ini kita bicara skill set lah bahasanya. Ini kan bagaimanapun Mbak Mita ini usaha kan punya standar mutu dan lain sebagainya. Dan karena ini selain pekerjaan di sini kan juga ada workshopnya Mbak ya, pelatihan ya. Terus gimana sih Mbak Mita ngeyakinin teman-teman, ngerahin teman-teman bahwa skill itu penting banget loh. Maksudnya kan di luar sana itu pekerjaan untuk disabilitas ini sedikit Mbak ya. Sampean itu bagian dari yang sedikit itu. Sehingga gimana bisa nggak sih Mbak menurut sampean itu teman-teman disabilitas itu punya skill kerja lah ya dalam satu konteks itu yang sama dengan orang. Kalau skill itu sebenarnya bisa. Jadi rata-rata disabilitas yang ada di saya itu kan tunarungu. Tapi mereka lebih suka dipanggil tuli. Karena bagi mereka itu bukan rusak, telinga itu bukan rusak, tapi memang tidak mendengar pun itu tidak semua tidak mendengar atau tingkat bukan yang pendengaran 0% ya. Jadi masih ada mendengar sedikit. Jadi mereka ada yang kalau pagi datang itu nyetel musik itu keras sekali. Mereka hanya ditaruh di telinga gini, mereka dengar ya musik. Nyetel musik. Ada yang nggak dengar sama sekali. Ada yang masih ada suaranya kalau ngomong, ada yang nggak ada sama sekali. Nah dari perbedaan-perbedaan itu daya tangkap mereka pun berbeda. Tetapi mereka ini sekolah. Kebetulan yang di tempat saya tuh sekolah jadi sampai SMA. Jadi mereka SMA LB ya. Jadi ada yang SMK bahkan. LB juga? Enggak, SMK aja. Jadi orang tuanya ini kepingin anaknya ini hidup secara normal seperti anak pada umumnya, tapi berat kan. Tetapi alhamdulillah dia bisa mengikuti dan dia salah satu anak yang mungkin daya tangkapnya juga bagus sebenarnya. Bahasanya juga dia masih bisa mendengar sedikit dan bahasa bibir masih bisa. Bahasa bibir pokoknya kita ngomongnya pelan gitu dia bisa. Nah itu mereka bisa diajari dengan istilah di konveksi itu kerjaan yang alusan itu bisa. Jadi dikasih tahu mereka itu pekerjaan yang rumit-rumit itu masih bisa ya? Kalau kita ngajari itu step by step. Satu step itu kita ajarin seperti ini. Ibu-ibunya ngajarin nih yang menjahit, Bu Yuni ini mengajari caranya seperti ini, dikasih tahu. Kemudian dia nyoba dengan cara yang sama. Setelah dicoba satu, ditunjukkan dulu. Betul nggak seperti ini? Gitu. Setelah betul, oh ya ini betul. Ya sudah, dia lanjutkan dengan yang lain. Sampai selesai.
Kalau salah ya diperbaiki sampai betul sesuai dengan yang diajarkan. Iya. Entah di tengah jalan dia punya cara sendiri yang lebih menurut dia lebih mudah dan hasilnya sama, monggo. Ada yang begitu, ada yang kreativitas. Wow. Dia bikin caranya sendiri Ini ya bahkan kreatif ya. dan mereka ini diajari dari rata-rata dari nol. Ada yang belum bisa menjahit sama sekali, ada yang sudah punya basic menjahit, ada yang pokoknya rata-rata nol. Kemudian ada yang potong pun itu dari nol. Jadi kita ajari itu posisinya di sini, posisinya di sini. Ada yang daya tangkapnya cepat, jadi dia mengingat, oh itu posisi harus di situ. Nah, setelah dia bisa caranya pola dan motong, kita ajari caranya irit. Nah itu kan ada step by stepnya, efisiensi di kainnya itu seberapa. Jadi kita ajari lagi, ada agak berubah sedikit, ini harus geser supaya ini irit. Dan itu gak rumit Mbak ya, maksudnya gak lama banget gitu. Enggak, jadi kita yaitu setelah mereka terbiasa dulu, terbiasa kan mereka sudah tahu polanya. Setelah terbiasa sudah tahu ritme pekerjaannya, setelah kita kasih informasi yang baru, mereka menyambungkan kan istilahnya gitu. Oh iya begini gitu. Hebat banget loh Mbak. Gitu. Jadi harus ini banget Mbak ya, telaten gitu Mbak ya. Banget ya. Yang hebat itu ya ibu-ibunya yang ngajar ya. Dan saya yakin faktor ini juga penting banget Mbak ya. Apa? Faktor teman-teman ini sekolah ya. Ya. Ini kan semua itu sangat sekolah itu sangat penting. Ya itu saya sangat menghargai dan mengapresiasi sekolah SLB itu sangat bermanfaat sekali ya, karena itu tadi mereka jadi bisa baca tulis, bisa komunikasi dengan orang, tidak ada minder. Maksudnya saya itu awal mula menerima anak-anak ini juga menerima anak-anak yang non difabel ceritanya. Nah ini bisa klop dan mereka bisa hangout bareng, jadi bisa jalan-jalan di luar. Ya dilihatnya orang waktu itu di Kodam, dilihatnya orang banyak, kok bisa ini yang temennya ini begini-begini, yang non difabel ya bercanda, bisa bercanda seperti itu. Dan saya ya seneng aja lihatnya. Sudah ketemu medianya itu sebenarnya bisa nyambung banget. Bisa, kan bahasa isyarat itu kan ada macam-macam, ada Sibi sama Bisindo. Lah anak-anak ini selain bahasa dua itu juga kita kan ada bahasa sehari-hari yang mungkin kalau istilah bahasa Indonesia ini ada plesetannya, ada apa, itu kan kita lebih pakai bahasa yang ringan atau kata yang menyebut kata kayak adik, ibu, bapak, itu kan hal yang simple yang mereka bisa ajarkan ke kita juga belajar. Jadi kalau saya pengen ngasih tahu, saya tanya ini apa gitu. Mbak Mita berarti sebenarnya optimis banget ya tentang masa depan teman-teman yang disabilitas, terutama yang sudah sekolah gitu Mbak. Kalau yang belum sekolah Mbak, mungkin sampean pernah punya pengalaman dan sebagainya? Ada pengalaman sih, ada dua teman-teman ini yang tidak sekolah dari kecil, dan begitu dia di sini kita tuh kasih motivasinya susah. Kalau teman-teman ini kan kita angkat satu koordinator untuk komunikasi. Mereka kan misalkan kita mau sampaikan apa, kita tulis nih di WA di buku atau di note gitu kan. Dia ini menerjemahkan ke teman-temannya, jadi bisa nyampe pesan kita. Tapi dengan catatan bahasanya jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang dia juga bingung. Akhirnya dia membahasakan. Daya tangkapnya yang tidak sekolah itu lebih rendah ya Mbak? Iya, ini yang sekolah nih. Yang sekolah kan kita bisa pakai bahasa isyarat. Nah ini saya pernah dapat yang tidak sekolah dan tidak bisa bahasa isyarat. Jadi itu kita kalau misalkan yang sekolah dan bisa bahasa isyarat kan kita bisa menyampaikannya itu lewat temennya yang koordinator ini. Kalau yang tidak sekolah ini kita bingung, kita mau kasih motivasi susah. Bahkan ada pendamping dari sekolah SLB Karya Mulia waktu itu datang mau kasih motivasi juga bingung. Tetapi ternyata dia bisa nyambung ngomong sama temennya, anak-anak di sini yang sekolah. Jadi bukan dengan yang tadi yang bisa bahasa isyarat nyambungnya, tapi dengan teman-teman yang punya kesamaan. Jadi ya teman-teman di sini juga
kan dari 20 itu kan banyak lah Mas. Nah itu 2 anak ini bisa komunikasi sama teman-teman yang lain, masih bisa. Ada yang tadi ada Mbak? Ada, oh ada, cuman yang 2 itu sudah enggak, Iya. sudah enggak yang 2. Cuman mereka ini yang enggak sekolah itu saya emannya itu kan saya kasih motivasinya susah. Dia disuruh jahit enggak mau. Terus bisanya gosok, bisanya apa? Ya saya enggak masalah sih, cuman kan eman gitu, maksud saya itu eman dengan Karena mumpung di sini. ya maksud saya itu biar gitu. bisa semuanya. Ya akhirnya kesulitannya di situ. Ternyata pada saat saya kasih motivasi susah, itu ngomong sama anak-anak ini bisa loh, kok bisa gitu. Ini gimana? Jadi saya kalau ngomong ke anak-anak ini, tolong sampaikan begini. Ya, itu kadang kalau nggak pas gitu ya, apa ya? Mungkin kalau bahasanya kurang pas ya dia juga nggak paham. Iya, Tapi kalau moodnya ya miskomunikasi, kalau dia pas ya bisa nyambung gitu. Tapi saya yakin nih Mbak Mita itu kan ini mulia Mbak ya menurut saya ya. Iya. Saya yakin itu ada nilai-nilai spiritual yang akhirnya buat Mbak Mita itu mau mengangkat teman-teman di sini. Kalau Apa kalian seperti itu? mungkin Apa ya? Apa ya? karena saya lihat tadi diskusi di luar tuh katanya sistem di sini sudah sangat bagus. Awal-awal pagi istighosah, Mbak. Ya. Terus berjemaah Mbak ya. Ya berjemaah. Duhur, asar sebelum pulang harus sholat. Sebenarnya kalau jamaah itu inisiatif teman-teman. Duha nggak Mbak sebelum? Enggak. Enggak. Awalnya dulu itu mereka itu setiap jam adzan itu pasti heboh. Wow. Sudah mau sholat jamaah sendiri. Adzan itu sudah. Adzan sudah wis langsung. Pertanyaan kesulitan itu juga ya kita nggak ada masalah. Bagus sekali itu, bagus. Cuman kita agak menggeser sedikit. Jadi jangan pas adzan. Adzan itu kan 4:30 nih. Setengah 5 sorry, 11:30. 11:30 itu adzan. Sama Nah, setengah 3. sama 11:30 lah. 11:30 ini biasanya anak-anak itu sudah wudhu, sudah ini udah persiapan jamaah. Begitu jamaah dia kerja lagi. Selisih sedikit, paling cuma 10 menit. Sudah waktunya istirahat. Jam 12. Istirahat siang tuh Mbak. Akhirnya saya rubah lah. Wes istirahatnya maju aja 4:30. 4:30 saya maju aja. Ternyata ternyata adanya mundur. Oh. Hampir jam 12. Iya. Susah juga saya. Terus bingung Intinya kan. Sampai pengen sholat itu pas istirahat gitu. Iya, pas istirahat supaya kerja tetap, karena gini mereka tuh habis fokus nih kerja ya. Terus mereka sholat nih, kan kegiatan yang berbeda. Begitu setelah sholat, terus mereka kerja lagi. Itu kayak mereka harus review dulu apa tadi aku ngerjakan apa. Kan loading dulu Mas. Proses itu ada. Kita sendiri aja misalkan habis apa terus kita jeda apa. Gitu kan kita gini sambil ini apa ya tadi yang kita kerjakan kan masih gitu. Sorry, dan itu lebih lama Kalau bukan lebih lama mungkin ngobrolnya atau apanya yang bikin lama kan juga begitu. Jadi ini persiapannya itu akhirnya saya bikin ya sudah balik lagi jam 12. Jadi jam 12 itu secara inisiatif mereka jamaah sendiri gitu. Kadang kita imami jamaah, apa suami saya atau adik saya tuh gitu. Jamaah. Mbak, ini kan sudah setahunan lebih nih. Apa ya Mbak, butuh bantuan apa ya untuk optimasi pada teman-teman disabilitas ini, mungkin dari dinas tertentu atau dari Pemkot yang menurut sampean tuh pasti keren banget nih kalau dibantu gini. Itu ada nggak ada harapannya? Sebenarnya sih kalau yang kemarin itu kita kan memperbanyak aja sih sebenarnya, memperbanyak karena waktu itu kita sempat banyak teman-teman yang mau masuk, tapi kita nggak nampung. Gitu. Seandainya kita mesinnya mungkin memadai, tempatnya lebih memadai, kita kan bisa. Wow. Tapi karena tempatnya saya juga sudah geser ke atas, masa geser lagi gitu. Udah terakhir. Iya. Sudah terakhir di atas. Jadi kita kan tidak ada space lagi. Jadi tapi kalau nambah mesin masih bisa. Mungkin kan bisa geser mesin yang regenerasi mesin yang tidak bisa dipakai bisa dijual atau gimana. Tapi kita masih tidak ada mesin baru gitu. Kemudian jahit aja itu kan nggak cukup.
ada bagian-bagian tertentu yang ada mesin-mesin tertentu yang kebetulan itu sangat sensitif dengan perasaan manusia. Jadi kalau kita moodnya lagi jelek nih, pasti mesin ini bermasalah. Iya, iya. Itu hampir sama mesin begitu sih Mas. Tapi Saya baru tahu dari Mbak. ada mesin ini mesin naskat ya, mesin lubang kancing itu. Jadi kalau misalkan moodnya yang pakai itu nggak bagus, itu pasti putus atau pasti ini bermasalah, dan saya nggak berani ngajari anak-anak itu. Itu PR sih. Jadi seharusnya saya tuh harus berani ngajari. Jadi kuncinya kerjasama dengan anak-anak ini, teman-teman ini, itu adalah kita punya yakin sama berani ini apa ya? Bukan spekulasi ya, harus berani ini tatak gitu loh. Kalau berani ngajari ini ya, insya Allah bisa gitu. Hasilnya apa gitu. Tapi kalau kita nggak tatak ya wes nggak akan tahu hasilnya itu. Yang soal nilai-nilai ini tadi tuh Mbak, apa namanya tuh? Kayak skill set dan lain sebagainya itu mungkin dari dinas terkait atau dari sekolah tertentu butuh optimasi nggak Mbak atau gimana? Kebetulan karena kita bekerja sama dengan dinas-dinas itu tadi dan banyak kunjungan juga, itu alhamdulillah kita juga mungkin dibantu untuk memfasilitasi pelatihan dan juga sertifikasi. Itu sudah kita lakukan. Berarti sudah berjalan Mbak? Sudah berjalan. Dengan mungkin tema tertentu seperti kemarin itu asisten pembuat pakaian atau TMT, itu kita bekerja sama dengan BPVP Sidoarjo. Dalam hal ini itu karena kebetulan yang disabilitas itu yang melayani untuk sertifikasi dan pelatihan untuk disabilitas itu yang di Sidoarjo, itu BPVP Sidoarjo gitu. Nah, seperti itu. Berarti aman semuanya, sudah santai, dan Mbak Mita udah enjoy banget dalam 1 tahun ini nih Mbak. Iya. Nggak pernah burn out dalam 1 hari tertentu nggak Mbak ya? Santai Mbak? Pernah sih. Pernah itu pas tengkar Mas. Anak-anak itu kan itu lucu. Jadi kalau pas bertengkar hebat. Besok sudah senyum-senyum, berpelukan, sudah enggak apa-apa. Tapi nggak dendam. Tapi itu harus diluruskan karena itu semacam apa ya, kayak yang ya selalu ada begitu. Selalu ada aja, tapi mereka itu gampang damainya karena mereka itu tidak bisa pisah. Di sini kerja, sekarang pulang nanti nyampe rumah pasti video call. Gitu. Jadi nggak bisa pisah. Kadang tuh sensitif, mudah betul. butuh ekspresi. Betul. Wow, keren banget teman-teman, saya bisa datang ke tempat usahanya Mbak Mita ini. Mbak Mita juga sebagai owner di sini sangat humble, nyambut kita di usaha apa ini Mbak? Arsadina. Di Arsadina. Keren banget, dan ini sudah terpercaya banget di bidang konveksi. Bisa juga teman-teman nanti kalau mau buat, ini buka untuk umum Mbak ya? Buka untuk umum. Kalau ada pemesanan pembuatan kaos, baju, celana juga Mbak ya? Bisa, apa aja. Jaket, bisa langsung hubungi Mbak Mita di Arsadina. Mungkin itu saja dari kita Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini pengalaman luar biasa buat ngopi-ngopi. Semoga usahanya sukses. Amin. Semoga Mbak Mita juga kontribusinya terhadap teman-teman ini juga jauh lebih baik lagi. Amin. Thank you. Ya, terima kasih.